Ya, baik pemirsa, kita kembali lagi dalam dialog khusus dengan narasumber kita, Bapak Bupati Pasaman Barat, Bapak Baharudin, dengan tema memaknai HUT Pasaman Barat yang ke-9. Tadi kita sudah bicara tentang masalah pendidikan, masalah agama, masalah budaya yang dikonsep secara luar biasa oleh pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat, dan bagaimana kelanjutan program di pendidikan. Kita kembali ke Pak Baharudin ini. Tadi sudah dijelaskan bahwa pendidikan berkarakter menjadi salah satu ujung tombak dalam pembangunan di Pasaman Barat sendiri. Ya. Mungkin ada terobosan-terobosan lain di dunia pendidikan sendiri yang Bapak lakukan untuk perkembangan pendidikan di Pasaman Barat, Pak. Terima kasih. Jadi begini, ketentuan dari pemerintah bahwa APBD itu, anggaran itu harus 20% untuk pendidikan. Di Pasaman Barat bahkan lebih dari 20%, mungkin 23 sampai 25%. Kenapa? Kita dalam rangka mencerdaskan masyarakat Pasaman Barat ini harus betul-betul fokus terhadap pendidikan ini. Oleh sebab itu, sekarang kita mulai dari perbaikan sarana dan prasarana. Kemudian bagaimana kita meningkatkan kualitas pengajarnya. Oleh sebab itu, terhadap guru-guru ini kita berikan peningkatan dan termasuk kesejahteraannya. Umpamanya saja pakaian dinasnya. Tahun ini semuanya guru-guru kita berikan pakaian dinas. Betul. Nah, kemudian daripada itu, peningkatan kualitasnya. Kemarin saya ke Australia, ke Perth. Di Perth saya mencoba mempelajari bagaimana sistem pendidikan di Australia. Kemudian ini kemarin sudah datang dari ahli pendidikan Australia, sudah berkunjung ke Pasaman Barat. Dalam rangka menilai dan mengevaluasi apa yang harus dilakukan Pasaman Barat. Nah, ini sudah dilaksanakan. Kesimpulannya, bagaimana kualitas pengajar. Nah, saya insya Allah dalam setahun 2 tahun ini akan mengirim tenaga dari Pasaman Barat untuk disekolahkan di Australia. Sekarang akan kembali satu dari Australia, akan kita jadikan untuk pemberikan membantuan. Nah, dengan demikian untuk masalah pendidikan ini, sarana dan prasarananya tahun ini kita lengkapi. Kemudian terhadap para mahasiswa. Kita berikan beasiswa. Apalagi terhadap mahasiswa yang orang tua yang tidak mampu, kemudian berprestasi, nah ini kita berikan beasiswa. Malah dari beasiswa ini yang ada sekarang ini, kita sangat merasakan hasilnya. Contohnya saja, sekarang Pasaman Barat termasuk salah satu kabupaten yang terbanyak diterima tamatan SMA, diterima di perguruan tinggi favorit se-Indonesia. Di ITB, di UI, IPB, dan perguruan tinggi yang favorit di Indonesia ini. Itu termasuk tertinggi di Sumatera Barat. Nah, ini adalah sebuah bukti bahwa kita berhasil dalam mendidik para anak-anak kita. Oke, baik. Tadi bicara tentang pendidikan, ini sangat luar biasa. Tadi digambarkan bahwa menjadi produk terbanyak di Universitas Negeri sendiri. Bicara kesuksesan pendidikan tentunya tidak lepas dari pembangunan infrastruktur yang ada. Bagaimana dengan infrastruktur sendiri, Pak? Baik itu dari infrastruktur sarana pendidikannya maupun teknologi pendidikan yang ada di Pasaman Barat. Jadi begini, sekarang ada program pemerintah yang sangat menguntungkan dan sangat membantu. Dengan adanya DAK pendidikan. DAK pendidikan yang sudah disalurkan kepada kita setiap tahun lebih dari 10 miliar per tahun. Dengan demikian ini yang kita sesuai dengan program pemerintah, kemana ini ada itu dalam untuk pembangunan fisik, ada pembelian buku dan sebagainya. Ini sangat membantu. Nah, ini yang kita atur bagaimana pelaksanaan ini supaya tidak ada bermasalah. Nah, jadi dengan demikian, masalah yang berhubungan dengan pendidikan di Pasaman Barat sampai hari ini, kalau menurut saya sudah maksimal. Oke, baik. Tadi bicara tentang beasiswa, kita banyak bicara kemarin itu banyak kasus yang terjadi, Pak. Bukan kasus, mungkin kebiasaan yang terjadi di saat Pemdanya memberikan beasiswa yang sangat luar biasa kepada mahasiswa. Setelah tamat, dia lebih mengabdi ke tempat lain. Apakah ini di Pasaman Barat sendiri ada semacam komitmen yang diberikan kepada mahasiswa-mahasiswa untuk mengabdi nantinya ke Pasaman Barat, Pak? Jadi begini, kita memotivasi para mahasiswa kita. Dan juga ada seperti sekarang ini, umpamanya dia kita sekolahkan untuk dokter. Itu kita buat kontrak. Kontrak dalam arti apabila nanti dia tamat, dia harus kembali ke Pasaman Barat. Nah, itu ada beberapa mahasiswa kita sedemikian. Umpamanya untuk mengambil doktor, untuk mengambil S2,
Ini kita berikan biaya, tetapi dia dengan kontrak bahwa harus kembali ke Pasaman Barat. Termasuk yang saya sebutkan ke Australia. Betul. Nah, ini dengan perjanjian dengan kontrak bahwa dia akan kembali mengabdi minimal umpamanya 5 tahun. Harus mengabdi di Pasaman Barat. Oke, baik. Dan bicara tentang tenaga pengajar sendiri, ini tentunya dengan perkembangan teknologi dan zaman informasi yang luar biasa, tentunya anak didik lebih cerdas terkadang daripada pendidiknya sendiri, Pak. Bagaimana dengan guru-guru, tenaga pengajar di Pasaman Barat? Apakah ada semacam pendidikan-pendidikan tambahan yang diberikan oleh pemerintah daerah? Di Pasaman Barat sekarang ini IT ini betul-betul luar biasa. Oleh sebab itu kita mewajibkan semua guru-guru harus mampu menjadi operator, mampu menjadi operasikan komputer ya, dan menggunakan komputer, termasuk para anak didiknya. Sekarang setiap sekolah sudah mempunyai komputer. Nah, mulai dari saya bupati di Pasaman dulu, ada yang dapat 10 per sekolah, ada yang sampai 40. Nah, oleh sebab itu mereka ini sekarang di setiap sekolah sudah komputer semuanya, insya Allah. Oke, baik. Dan ini sangat lengkap sekali pembicaraan kita di bidang pendidikan, budaya, dan agama. Kita bicara tentang potensi ini, Pak. Jadi ini sangat luar biasa. Kalau istilah Indonesia yang dikenal dengan julukan Gemari Pahro Jinawi, mungkin Pasaman Barat juga terkenal dengan itu, karena daerahnya terkenal dengan potensi pertanian yang sangat luar biasa. Ini seperti apa sih Pasaman Barat bisa memanfaatkan potensi ini sehingga bisa memajukan ekonomi masyarakatnya? Jadi begini, Pasaman Barat ini ke daerahnya daerah pertanian. Dari dulu di Pasaman Barat ini terkenal dengan perkebunan sawit. Di Pasaman Barat ada 18 perkebunan sawit besar, perkebunan besar kelapa sawit di Pasaman Barat ini. Dan Pasaman Barat ini penghasil sawit terbesar di Sumatera Barat. Untuk itu kita berikan kemudahan untuk memberikan kepada investor masuk, termasuk untuk mendirikan pabrik. Di Pasaman Barat sekarang ada 12 pabrik CPO. Nah, jadi antara pabrik dengan perkebunan ini kan sejalan. Nah, kita permudah memberikan izin untuk pabriknya, kita permudah investor masuk untuk itu, dan termasuk pembinaan. Jadi antara plasma dengan di Pasaman Barat lebih dari 600.000 hektar perkebunan sawit. Inilah yang menunjang ekonomi Pasaman Barat. Nah, untuk itu sekarang akan ada permajaan. Nah, kalau tidak kita pikirkan dari sekarang, apabila sawit itu kita potong semua, nah, itu kan akan anjlok ekonomi. Oleh sebab itu, karena Pasaman Barat ini sekarang ini daerahnya daerah jagung, nah, orang sering menyebutkan bupatinya Bupati Jagung. Bupati Jagung karena memang Pasaman Barat ini penghasil jagung terbesar di Sumatera Barat ini. Nah, sebentar lagi akan bertambah besar. Kenapa? Sebagian dari plasma itu kan akan diremajakan. Kebun plasmanya ditebang, sawitnya ditebang, sebagian, tidak semua, sebagian ditebang. Dengan penebangan peremajaan ini tentunya lahan akan kosong. Dan ekonomi masyarakat, orang akan menganggap, wah, ekonomi akan hancur karena sawitnya sebagian dipotong. Saya ada akal. Dengan dipotongnya kebun sawit ini, semuanya ditanami jagung semua. Tumpang sari, Pak ya. Jadi sementara 2 tahun sampai 3 tahun sawit ini belum menghasilkan, ditanami jagung semua. Jadi akan berlipat ganda lah hasil jagung di Pasaman Barat. Surplus sekali nanti ya, Pak. Dan saya sudah 2 kali ke Gorontalo, mempelajari bagaimana Gorontalo itu bisa sebagai penghasil jagung. Kalau saya bandingkan dengan Pasaman Barat, Gorontalo ini pengumpul jagung, kemudian diekspor. Tapi Pasaman Barat penghasil jagung. Nah, ini yang akan saya coba meningkatkan bagaimana. Nah, kemarin ada namanya sistem resi gudang. Di Pasaman Barat ada alat yang sangat modern. Semua petani jagung nanti akan menjualnya melalui resi gudang ini. Dan sementara kalau harga jagung itu rendah, itu pemerintah mengendalikan. Supaya rakyat tidak susah. Harga tetap bertahan. Apabila ini dibeli oleh resi gudang ini, itu akan dibayar oleh bank. Semua jagung itu yang masuk. Jadi ada kapasitas lebih dari 3.000 ton resi gudang tersebut. Resi gudang. Di gudang besar ada di Pasaman Barat sekarang, yang bisa menampung sekian puluh ribu ton jagung.
Dan itu untuk pemeliharaan sehingga pengeringannya. Ya. Jadi ini sebuah teknologi yang kita terima baru. Ya. Kemarin kita resmikan oleh Departemen Pertanian. Jadi semua jagung itu ditampung. Ya, betul. Ditampung, dimasukkan ke gudang, dibeli. Nanti dia akan menerima uangnya, tetapi sekarang ini yang jelas menurut harga sekarang dibayar kepada masyarakat 70%. Ya. Kemudian jagung itu dikeringkan. Ya. Apabila harga jagung itu mahal, masyarakat akan menerima harga tambahan. Oke, baik. Ini luar biasa, satu-satunya di Sumatera yang sudah diresmikan kemarin. Ya, berarti itu ini jagung. Berapapun jumlah yang dihasilkan oleh masyarakat, harga akan tetap bertahan. Dan masyarakat tidak akan dirugikan berarti, Pak, ya. Di sana harga jagung itu rendah, dia disimpan di gudang yang sudah kita keringkan secara dengan alat-alat teknologi yang modern. Oke. Kemudian nanti di saat harga jagung mahal, itu dijual dan yang akan menerima hasilnya juga masyarakat kita. Oke. Itu masalah jagung. Kemudian masalah yang berhubungan dengan kelapa sawit tadi, itu benar-benar sekarang ini kelapa sawit itu sedang banyak di Sumatera Barat, terbesar di Sumatera Barat. Jagung kelapa sawitnya. Nah, mudah-mudahan dengan ekonomi yang seperti ini, tentunya ekonomi masyarakat Pasaman Barat terangkat karena kelapa sawit, jagung, dan juga ada kakao. Kakao, ya, ada coklat ya, Pak, ya. Pasaman Barat. Oke, baik. Ini kita akan lanjutkan di segmen ketiga ini, Pak. Potensinya ada, bagaimana dengan infrastrukturnya sehingga barang ini bisa dipasarkan dengan baik. Kita tahan dulu, Pak. Kita akan lanjutkan dan pemirsa, kita akan lanjutkan perbincangan kita setelah commercial break berikut ini.